channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like, channel Nuri. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Kali ini kita akan belajar mengenai gelombang ya. Ya, ini seperti contohkan ini ketika air menetes dari keran ke air kan menimbulkan beriak. Riak itu merambat sehingga getaran riak tadi merambat menjadi gelombang. Ya, tetesan itu semakin rapat tetesannya, maka itu dikatakan frekuensinya makin besar. Ya, semakin berkurang berarti frekuensinya makin kecil. Nah, ya, jika ini amplitudo dinaikkan, nah amplitudo itu apa ya? Ketinggian gelombang itu semakin tinggi, ya seperti itu. Berarti tinggi gelombangnya makin besar. Begitupun ketika lemah, amplitudonya lemah, berarti seperti itu. Ya, amplitudonya mengecil. Ya. Sekarang kita bicara gelombang bunyi. Ya, bunyi merambat di udara secara longitudinal. Ya, ilustrasi secara horizontal seperti ini yang digambarkan. Jadi itu ya frekuensinya dikecilin jadi seperti itu ya. Seperti itu. Kalau misalkan frekuensinya terus dikecilin, nah, dengaran suaranya seperti itu. Ya. Frekuensi itu menyebabkan nadanya jadi berubah. Semakin rendah seperti ini bagaimana? Semakin tinggi frekuensinya, nadanya jadi berubah. Ya. Itu jadi frekuensi terkait dengan tinggi rendahnya nada. Ya. Melengking, semakin tinggi frekuensi makin melengking bunyinya. Semakin rendah maka semakin ngebas begitu. Nah, bagaimana kalau amplitudo? Nah, amplitudo ini ya tinggi gelombangnya itu makin besar kalau dibesarin. Kalau dikecilin amplitudonya, gelombangnya makin kecil. Nah, ini kaitan dengan volume ya. Nadanya tetap tapi volumenya itu besar dan kecil. Jadi volume pada suara radio itu menunjukkan apa? Frekuensi atau amplitudo? Iya, betul sekali. Itu tentang amplitudo ya. Amplitudo itu nadanya tetap tapi dia bisa mengeras, bisa mengecil ya. Nah, bagaimana dengan cahaya? Ya. Gelombang elektromagnetik. Nah, ini kita menggunakan warna, misalkan warna merah. Ya, warna merah. Ya, seperti itu ya. Warna merah ini ya. Warna merah, bagaimana warna merah gelombang seperti itu? Oh, ya. Kita lihat itu di sana itu. Jangkauannya ya, intensitasnya itu lumayan tinggi ya intensitasnya. Seperti itu, lihat intensitasnya, garisnya yang ditunjukkan dengan garis vertikal itu. Ya. Kalau misalnya sekarang frekuensinya diubah. Oh, dengan cara mengubah warna cahaya. Warna biru sampai ungu ya. Nah, ini frekuensinya makin besar ini. Ya. Itu. Frekuensinya besar. Gitu. Nah, sekarang kita turunkan frekuensi dari biru ke hijau. Ya, hijau. Ya. Itu gambaran apa namanya? Gelombangnya seperti itu ya. Hijau. Frekuensinya mengecil. Naik turunnya itu makin lambat gitu loh ya. Warna kuning semakin pelan gitu ya, naik turunnya semakin pelan ya, intensitasnya ya, di situ kita bisa lihat ya, seperti itu gambarannya untuk jarak tertentu ya, jaraknya ajak gitu ya. Kita perkecil lagi frekuensinya ya, warna merah gitu kan. Nah, seperti itu semakin lambat dia bergerak naik turunnya itu artinya frekuensinya rendah ya, seperti itu. Nah, terus warna merah terus menuju ke merah hati ya, merah kelam gitu kan. Nah, itu frekuensinya mengecil, jadi naik turunnya itu semakin lambat gitu loh ya. Jadi warna merah, kuning, hijau, biru itu beda frekuensi ya. Oke. Udah, ya misalnya ini kita menggunakan warna oranye ya. Antara kuning dan merah kan, oranye kan begitu kan.
Itu seperti itu ya gambaran gelombangnya. Sekarang kita coba ubah amplitudenya. Amplitudenya kita besarin, kita tinggiin. Bagaimana ya, apa yang terjadi dengan intensitasnya? Intensitasnya naik ya. Naik ya, drastis ya naiknya. Jadi intensitas cahaya itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh amplitudo ya, seperti itu. Ini amplitudonya kita ubah. Bagaimana nanti intensitasnya? Ya. Nah, naik toh intensitasnya. Jadi semakin besar amplitudonya, intensitasnya makin tinggi gitu ya. Ya, oke. Sementara kita ubah frekuensinya dari merah, kuning, hijau, biru. Bagaimana dengan intensitasnya? Intensitasnya itu naik tapi nggak seberapa naiknya itu segitu tuh ya kan, nggak nyampe 0,5. jadi frekuensi itu hanya sedikit sekali mempengaruhi intensitas gitu ya. Dari warna cahaya itu tidak mempengaruhi intensitas ya. Nah ini kita ubah warna-warnanya, lihat intensitasnya. Warnanya semakin kecil frekuensi ya, kita lihat itu ya, semakin besar intensitasnya ternyata ya. Itu ya, gitu. Tadi warna biru intensitasnya kecil ya kan. Sekarang kalau kuning besar. Nah bagaimana dengan merah? Kita lihat warna merah. Warna merah intensitasnya bagaimana? Besar ya. Besar ya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa warna cahaya dengan intensitas tinggi itu dimiliki oleh warna cenderung merah ya, kuning, merah ya. Yang kecil berarti yang warna biru ya intensitasnya. Sekarang kita lihat bagaimana ketika cahaya mengenai celah, misalkan genteng bocor ya. Nah seperti itu tuh, celah ganda ya. Nah terbentuk pola interferensi di bagian titik tengahnya itu. Ini tinggi itu, lihat intensitasnya tinggi di daerah situ. Nah daerah itu tinggi untuk celah ganda. Oke. Sedih ya, sementara yang kanan kirinya atau atas bawahnya kecil ya, di pas tengah-tengah itu terjadi pola interferensi saling menguatkan sehingga banyak amplitudenya besar tinggi gelombangnya besar. Coba kita ubah kita ubah warnanya, coba warna ungu sama warna biru lah. Warna biru bagaimana apa yang terjadi ya. Sama terjadi pola interferensi, tapi karena memang intensitasnya kecil ya, itu untuk warna yang biru ya jadi tidak begitu besar seperti tadi amplitudenya. Nah bagaimana kalau amplitudenya ditinggiin, dibesarin amplitudenya tuh kan. Jadi sekali lagi amplitudo itu mempengaruhi intensitas cahaya ya. Amplitudo itu mempengaruhi intensitas ya. Intensitas itu daya persatuan luas ya, atau kekuatan cahaya ya gitu. Gitu. Jadi amplitudo mempengaruhi intensitas gitu. Oke ya, saya lumayan memberi gambaran tambahan ya, moga-moga menjadi ilmu tambahan bagi kita ya. Oke, udah dulu ya ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.